warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurani selaku pengawas pembina SD Bugis Benuanya, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SDN Benuanya 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan presentasi tentang visi misi sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan hari ini itu ada 2. Bagi diri saya pribadi, yang pertama adalah untuk menyelesaikan tugas PMM, observasi kinerja kepala sekolah oleh atasan. Kalau Bapak Ibu itu dinilai oleh kepala sekolah, maka saya sebagai kepala sekolah dinilai oleh beliau selaku atasan saya. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan kita. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah presentasi saya tentang visi misi SDN Benuanya 3. Sebelum saya sampai kepada apa itu visi misi sekolah, saya akan mengingatkan kembali bahwa visi misi ini kita buat bersama-sama. Secara umum, visi adalah cita-cita atau gambaran umum yang ingin dicapai. Itu adalah pengertian visi secara umum. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi tadi. Kalau diibaratkan, kita bayangkan sebuah gunung, Bapak Ibu. Gunung itu kan terdiri dari puncak, kemudian ada lereng gunung, kemudian ada kaki gunung. Letak visi itu adalah di puncak, Bapak Ibu. Artinya untuk mencapai visi itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan dari orang-orang yang berkepentingan dalam visi tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu tentang visi misi secara umum tadi, apakah sudah bisa dipahami? Saya ulangi, visi adalah cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi tadi. Nah, langkah-langkahnya bisa langkah strategis, bisa pula langkah praktis. Jika Bapak Ibu sudah bisa memahami apa itu visi misi secara umum, maka kita akan melanjutkan kepada visi misi sekolah. Apa sih visi misi sekolah? Apakah cuma kata-kata visi atau misi? Visi sekolah dan misi sekolah berkaitan dengan satuan pendidikan. Berarti visi sekolah adalah gambaran di mana siswa yang kita inginkan di masa depan itu seperti apa. Itu adalah visi. Gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Kemudian apa itu misi sekolah? Misi sekolah adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi sekolah. Jadi tadi kalau saya mengibaratkan bahwa visi itu berada di puncak, berarti langkah-langkah yang dilaksanakan oleh sekolah, baik langkah strategis ataupun langkah praktis yang dilakukan untuk mencapai visi, dinamakan dengan misi sekolah. Visi misi sekolah itu sangat penting dalam satuan pendidikan. Dia merupakan komponen yang mempengaruhi komponen penting yang mempengaruhi memacu arah kemana nih satuan pendidikan kita ini, arah tujuannya.
Jadi setiap satuan pendidikan wajib memiliki visi misi sekolah. Kapan visi misi sekolah itu dibuat? Biasanya di awal tahun pelajaran. Siapa yang membuat? Biasanya adalah tim. Ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah saya panggil, saya ajak diskusi, komunikasi mengenai apa aja nih rencana kita ke depan, anak-anak kita ini mau kita jadikan seperti apa. Nah, itu adalah upaya kita untuk membuat visi misi di sekolah kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya sebuah sekolah itu tidak memiliki visi misi, tidak memiliki arah yang jelas. Apakah mungkin kita bisa mengajak peserta didik kita sampai kepada tujuannya? Apakah satuan pendidikan kita bisa menggapai apa yang dicita-citakan? Misalnya profil pelajar seperti apa yang ingin dimunculkan? Mungkin tidak akan bisa, kan? Di sini ada slide berikutnya, pentingnya visi misi bagi sekolah. Yang pertama adalah mengarahkan. Jika suatu sekolah, suatu satuan pendidikan memiliki visi dan misi, maka akan ada arah yang jelas, tujuan yang jelas bagi warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Nah, warga sekolah di sini adalah kita, peserta didik, dan juga mereka yang memiliki kepentingan dengan sekolah kita atau istilahnya stakeholder. Dengan arah yang jelas tadi, kita akan bisa meningkatkan mutu satuan pendidikan. Artinya kita sudah tahu nih arahnya mau dibawa kemana. Ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya visi misi sekolah itu akan bisa meningkatkan, memotivasi kita untuk lebih meningkatkan baik dari segi kemampuan maupun kompetensinya. Karena sebagai manusia kita tentu bukan makhluk yang sempurna, kita punya kekurangan, jadi sudah kewajiban bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan yang kita miliki melalui belajar sepanjang hayat. Artinya selama kita masih hidup, kita gunakan kesempatan itu untuk terus meningkatkan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki, tentunya Bapak Ibu akan berupaya untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah dilakukan, baik itu pembelajaran di kelas atau hal-hal lain yang sudah Ibu lakukan. Nah, itu akan menumbuhkan kemampuan, menumbuhkan keinginan untuk melakukan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Salah satunya adalah dengan melalui kegiatan kombel kita. Melalui kombel saya seringkali mengungkapkan bahwa Bapak Ibu coba lihat di kelas Bapak Ibu apa kira-kira yang masih perlu dibenahi. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan rekan satu fase, ya. Mungkin kelas 1 dengan kelas 2, kemudian kelas 2 dengan kelas 3, dan kelas 1, 2, 3, 4, kemudian 5 dan 6. Yang nantinya akan mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian membangun identitas. Visi misi sekolah itu bisa menciptakan karakter atau ciri khas tertentu antara satuan pendidikan yang satu dengan satuan pendidikan yang lainnya. Biasanya memang ada kemiripan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya, tapi alangkah baiknya jika kita bisa membuat satu visi yang membedakan dengan sekolah lain, sehingga jadi ciri khas, sehingga menjadi daya tarik atau minat dari orang tua siswa untuk memasukkan siswanya di sekolah kita. Nah, itu tadi penjelasan tentang pentingnya visi misi di sekolah. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan? Kalau misalnya Bapak Ibu bisa memahami,
suatu sekolah, ya, suatu satuan pendidikan tidak mempunyai visi misi yang jelas atau punya visi misi tapi tidak ada dukungan untuk melaksanakan, kira-kira apa ya yang terjadi? Silakan Bapak Ibu bisa tunjuk tangan. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari paparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, alhamdulillah ulun sudah mengerti. Di sini tadi sudah menjelaskan apa itu visi dan apa itu misi. Jadi visi itu yaitu ibaratnya tuh bagaimana masa depan kita, dan misi itu adalah tujuan pembelajarannya itu bagaimana. Nah, ibaratnya itulah kita seperti kapal tanpa nahkoda. Jadi ibaratnya tuh tanpa mengemudi kada tahu arahnya tuh hendak dibawa kemana. Nah, jadi pada akhirnya kita kada tahu siswa itu selamat di jalan ataukah tidak. Nah, jadi apakah siswa itu mencapai tujuannya itu dari visi dan misi tadi? Karena visi itu bagaimana kita masa depan, sedangkan misi itu tujuan pembelajarannya itu kita atau langkah-langkah tindakan yang dilakukan mencapai visi tersebut. Nah, jadi untuk mewujudkan visi misi ini yaitu untuk mengimpikan moral apa yang kita wujudkan untuk masa depan kita nanti. Jadi harus sadar Bang, sebagai guru ini kita telah dibekali oleh Allah kemampuan kita bawaan dari lahir, yaitu tugas kita untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan tersebut dengan untuk lebih baik lagi. Itu saja Bang yang ulun bisa tambahkan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Afni. Pendapatnya sangat bagus ya, bahwa tanpa adanya visi misi yang jelas, seolah-olah kita ini mengarungi samudera luas, membawa anak-anak, tapi kita tidak tahu kemana arah dan tujuannya, sehingga kemungkinan kita untuk sampai ke tujuan atau misalnya kita itu selamat atau tidak membawa anak-anak itu ke arah tujuan itu tidak bisa dipastikan jika tidak ada visi dan misi sekolah. Betul sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Mungkin silakan. Jika ada yang mau menambahkan, Ibu Ramla silakan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari paparan yang disampaikan tadi bahwa tadi merupakan siswa di masa depan dan misi adalah langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, seandainya di sekolah tidak ada misi, berarti siswa tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Dan dengan adanya visi tadi, kita juga tadi ada langkah tindakan. Nah, seandainya ada visi, tapi visi tidak dilaksanakan, itu juga tidak bisa membuat siswa yang di masa depan yang kita impikan bersama. Nah, dengan adanya visi-visi ini tentunya akan membuat kita sebagai guru dan berada di sekolah ini, kita bisa menentukan tujuan kemana kita membawa siswa itu tersebut dengan langkah-langkah yang kita coba, dari yang sederhana sampai yang bisa lebih kompleks, sehingga harapan kita bersama siswa menjadi siswa yang sesuai tujuan visi dan misi. Jadi kalau tidak ada visi, kita tidak bisa memimpikan siswa seperti apa di masa depan. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan buat Ibu. Nah, betul sekali Bapak Ibu, bahwa antara visi dan misi itu harus balance dilaksanakan oleh semuanya. Ada visi tapi misi tidak dilaksanakan, tentunya tidak akan tercapai. Mutu kualitas satuan pendidikan itu tidak bisa meningkat, artinya sia-sia. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ramlan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua warga sekolah itu harus saling bekerja sama. Kita merancang, membuat itu bersama-sama.
Artinya melaksanakan misinya pun harus bersama-sama. Tidak bisa saya kepala sekolah menyuruh, Bapak Ibu harus begini, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pian-pian, otomatis itu akan sia-sia. Nah, itu tadi adalah pentingnya visi misi di sekolah dan apa yang terjadi jika suatu sekolah punya visi misi tapi tidak dilaksanakan secara maksimal. Baik, kita lanjut ke visi misi SD Negeri Benua Anyar 3. Awal ajaran tadi sekitar bulan Juli Agustus kita kenapa di sini Ibu menyebutkan kita? Karena tim. Visi misi sekolah tidak bisa dibuat oleh satu orang. Artinya ada pendapat baik yang diambil dari orang tua siswa. Yang kemarin Ibu sempat membagikan lembaran-lembaran untuk mengetahui apa sih keinginan dari orang tua siswa. Itu kan sudah kembali ke tempat Ibu. Kemudian dari lingkungan sekitar kita melihat, kemudian dari saran pendapat Bapak Ibu, maka disusunlah visi SD Negeri Benua Anyar 3. Peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini disingkat dengan berkat Siwali. Singkatan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa artinya mempercayai takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita berharap peserta didik kita bukan hanya tahu bahwa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang berat. Ya. Kemudian yang kedua, berkarakter profil pelajar Pancasila. Berkarakter artinya sudah mendarah daging, terbiasa untuk melakukan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Kita nyanyi sama-sama supaya kada terlalu tegang. Mungkin sambil tepuk ya. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hebat punya. Ini seringkali mendengar guru-guru untuk memotivasi siswa mengingatkan tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Jadi diharapkan karakter tersebut muncul. Karakter profil pelajar Pancasila itu muncul. Bukan hanya tahu, tapi dipraktekkan. Ini adalah tugas yang berat. Kemudian yang ketiga, berprestasi, disingkat dengan si. Berprestasi di sini bukan hanya dia memiliki kemampuan secara pengetahuan saja, tapi juga ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik, itu yang utama. Jadi tidak harus selalu predikatnya juara, melainkan ada perubahan dari yang asalnya belum mengerti jadi mengerti, yang tidak bisa menjadi bisa. Artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya dari segi pengetahuan, tapi juga sikap, keterampilan, dan lain-lain. Kemudian wali. Nah, wali di sini berbudaya dan berwawasan lingkungan. Ini terkait dengan predikat yang tersematkan pada SDN Benua Anyar 3, yaitu Sekolah Adiwiyata Provinsi. Nah, Adiwiyata Provinsi ini sebenarnya beban yang menjadi tanggung jawab berat bagi seluruh warga sekolah. Kalau secara administrasi mungkin kita gampang untuk memenuhinya, tapi secara kenyataan lingkungan yang ada
adiwiyata yang seperti apa kita bisa merasakan sendiri. Setiap pagi kita memotivasi anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan itu sampai sekarang sepertinya anak-anak itu masih belum menyadari bahwa itu adalah sebuah keharusan ya, sebuah kesadaran. Nah, jadi visi Eden Benuanya 3 adalah berkat siwari, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka kita sudah melaksanakan langkah-langkah atau tindakan. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada semua peserta didik berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita lakukan pelayanan, ya, mengajarkan siswa kita untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara sadar ataupun tidak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan-kegiatan seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian ada Rabu Duha, kemudian ada Jumat Takwa, peringatan Hari Besar Agama. Kemudian yang kedua, mengembangkan nilai-nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan pengembangan diri. Artinya intrakurikuler maupun ekstrakurikuler melalui pembelajaran dan juga ekstra. Misalnya melalui pembelajaran, saya sering menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menggunakan media metode belajar yang bisa membiasakan siswa untuk melakukan hal terkait profil pelajar Pancasila. Setiap hendak belajar, ajak berdoa, ya kan? Kemudian di ekstrakurikuler, pramuka, haksi, dan sebagainya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Ini kita sudah berupaya untuk melaksanakan meskipun ada kendala-kendala. Nah, saya berharap kendala-kendala itu bisa diatasi. Kemudian menanamkan kesadaran perilaku hari ini lebih baik dari hari kemarin terkait budaya dan wawasan lingkungan. Artinya kita mengajak sama-sama terjun langsung untuk membiasakan perilaku hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam hal kejujuran, dalam hal kedisiplinan. Makanya seringkali saya menghimbau guru harus bisa menjadi contoh. Kalau perlu terjun langsung bergabung dengan mereka, ya, bersama-sama untuk membiasakan. Inilah Bapak Ibu visi SDN Benuanya 3. Berikut adalah dokumen kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mencapai visi-visi. Ini adalah kegiatan berdoa
juara, tapi lebih kepada merubah dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Artinya ada perubahan sikap yang lebih baik. Menurut Bapak Ibu, apakah ada saran atau tindakan yang bisa kita lakukan, langkah nyata untuk agar visi misi kita itu berhasil, yang belum kita lakukan atau yang harus kita perbaiki? Tadi kan sudah melihat bahwa ada sebagian yang sudah kita lakukan, ada yang berhasil dan ada yang belum. Menurut Bapak Ibu, apakah ada langkah lain yang bisa kita lakukan supaya visi misi yang kita susun bersama tadi itu bisa tercapai, bisa meningkatkan kualitas mutu satuan pendidikan kita? Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ulun lah langkah untuk mewujudkan agar visi misi kita ini ke depannya lebih baik lagi, angka konkretnya menurut ulun lah kalau bisa jangan awal Bu Ai, pramuka, pantomim, menari, apa lagi ya? Absi. Nah, tapi itu karena biaya kita. Nah, kayak itu kan biayanya Bu Ai, kayak penuh apa-apa itu nggak penuh biaya. Apalagi dengan ibarat kita mengadakan eskul pramuka pasti perlu biaya. Sedangkan kami ini kan ibaratnya tuh kayak tumpang Bu Ai. Apa adanya Bu Ai. Jadi kami hendak memajukan sekolah ini Bu Ai, ibaratnya terkendala oleh biaya, kayak Bu hendak sukses nak maju kayak orang jual Bu. Jadi supaya berarti kan anak-anak lain menggebu-gebu sekolah di sini, tapi kita nih kan awal untuk mewujudkan ekskul kayak Bu hanya anak awal tuh Bu, anak awal. Ya, sekolahnya ikatan tampilkan ini Bu, anak awal. Nah, di sini cuman kawannya Bu, ekskulnya yang kami adakan hanya ada terbang Bu adik, ya yang di kantor itu kami visi hanya gendang aja yang ada Bu Ai. Nah, jadi di situ kami menyalurkan bakatnya melalui Hapsi, karena di sini guru-gurunya sudah profesional Bu, ada yang bisa merawi, ada yang bisa menyair, ada yang tukang gendang, terutama orang gue bisa kan sedikit menyair lah. Nah, Bu Ai. Nah, jadi di sini aja Pak yang kawannya Bu Ai, kami menampakkannya Bu Ai hanya berupa maulid Hapsi. Soalnya kalau yang lain-lainnya itu kada kawa. Nah, jadi menampakkannya ini kami lah Hapsi supaya kami lain daripada yang lain gitu. Nah, bahwa kami di sini sebenarnya 3 ada yang lain gitu sekolahnya, yaitu maulid Hapsi gitu kan, Hapsi. Nah, di situ yang kami tonjolkan berupa Hapsi. Kalau ada yang lain, ada yang tambahan ke lagi. Bisa nambahkan, boleh gugup lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang dikatakan oleh Ibu Karni tadi. Di sini Bu Ai memang sudah yang ada itu ekstrakurikulernya Hapsi. Memang itu yang sudah kami laksanakan, tapi masih ada beberapa mengenai Hapsi ini. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Misalnya kan memang harus ada orang pelatihnya yang ahli supaya ibaratnya tuh ada peningkatan lah dalam pukulannya maupun dalam misalnya penyairnya lebih bisa lagi, apalagi kalau anak-anak yang menyairnya atau yang merawinya dilatih lagi. Ya, itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdi, Bu Ipa atas saran atau langkah-langkah yang nantinya akan kami upayakan untuk mengatasi. Karena tadi seperti yang disebutkan memang kami memiliki alatnya Bu, tapi kendalanya adalah pelatih. Nah, dalam penganggaran BOS sekalipun, untuk pelatih itu harus punya sertifikat, itu syaratnya Bu. Kadang-kadang di masyarakat ini pelatih tidak punya sertifikat, jadi kami kesulitan waktu menganggarkan. Nah, mungkin nanti ke depannya kami pihak sekolah, terutama
dana itu bisa diadakan tapi tidak melanggar aturan yang berlaku. Mungkin itu yang nanti akan kami lakukan. Nah, setelah tadi kita berdiskusi, kita saling sharing tentang visi dan misi, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Perasaannya, adakah rasanya memperoleh manfaat? Ada. Silakan. Terima kasih. Saya terima kasih dari paparan Ibu visi-misi yang telah dipaparkan di awal tadi. Saya mengingat bahwa di situ kita bisa lebih mengetahui tentang langkah sekolah ini di bawah anak siswa-siswanya, lebih mengerti yang asalnya kita cuma siswa ini cuma bisa pengetahuan, tapi ternyata setelah dipaparkan ternyata selain pengetahuan, etika dan juga keterampilan juga harus kita asah gitu. Yang mana kalau teman-teman kemarin kita cuma tahu bahwa visi misi itu sekedar beasiswa, bisa belajar lah teman-teman, bisa memperoleh pengetahuan. Ternyata di sini lebih detail lagi disampaikan oleh Ibu bahwa visi misi itu selain pengetahuan tujuan kita sampaikan kepada anak, tetapi juga kita bisa menumbuhkan karakter siswa yang lebih penting untuk anak di masa depan nanti. Kemudian selain karakter ada keterampilan juga yang harus kita berikan kepada anak-anak, sehingga dengan adanya visi misi ini kita bisa mengerti bagaimana cara membawa siswa-siswi kita ke arah masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Tanggapannya, mungkin ada lagi? Jika tidak ada lagi, maka presentasi saya tentang visi misi sekolah itu saya akhiri. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa perubahan kemajuan satuan pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah. Terlaksananya visi misi di sekolah itu juga tergantung kepada keaktifan Bapak Ibu sebagai warga sekolah. Jadi saya meminta pada Bapak Ibu agar melaksanakan visi misi yang telah kita susun bersama dengan penuh tanggung jawab. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.